Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa dari tingkat 1A Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekam medis acute care, long term care, rehabilitasi care, dan mental health care. Sebelum itu, apa sih rekam medis? Rekam medis menurut Hufman Eka adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan, yang memuat informasi cukup untuk menemukanali atau mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan, serta merekam hasilnya. Rekam medis berguna untuk 1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. 2. Sebagai dasar perencanaan untuk pengobatan atau perawatan. 3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan yang dilakukan kepada pasien. 4. Sebagai dasar analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap layanan rekam medis. Pengolahan data rekam medis dibagi menjadi 4, yaitu ada assembling, coding dan index, filing, analyzing, dan reporting. Assembling adalah peneliti kelengkapan isi dokumen rekam medis dan perakitan dokumen rekam medis. 2. Coding dan index. Coding adalah memberi kode untuk klasifikasi penyakit dan tindakan. Sedangkan indeks adalah pembuatan tabulan sesuai dengan kode yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari kembali kode-kode yang telah dibuat. 3. Filing. Filing adalah ruangan penyimpanan dokumen rekam medis yang bersifat rahasia. 4. Analyzing dan reporting. Analisis dan pelaporan terhadap sistem pelayanan rekam medis. Yang pertama ada acute care. Acute care adalah pasien menerima perawatan aktif tetapi jangka pendek untuk cedera parah atau episode penyakit, kondisi medis yang mendesak, atau selama pemulihan dari operasi. Berikut contoh formulir dari acute care. Yang kedua ada long term care. Long term care adalah pelayanan kesehatan yang merawat pasien dalam jangka panjang. Long term care dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada home care, hospice care, respite care, dan nursing facility. 1. Home care adalah perawatan bagi pasien di rumah. 2. Hospice care adalah perawatan bagi pasien yang mendekati ajalnya atau mempunyai penyakit yang sudah parah. Perawatan tersebut dapat berupa perawatan spiritual dan meringankan beban penderitaan. 3. Respite care. Respite care adalah asuhan perawatan yang diberikan oleh provider untuk memberikan kesempatan istirahat bagi anggota keluarga yang biasa memberikan perawatan. 4. Nursing facility adalah memberikan perawatan medis yang diperlukan untuk pasien rawat inap setiap hari yang dilakukan oleh atau di bawah pengawasan tenaga medis yang terlampil. Berikut adalah contoh formulir dari long term care. Selanjutnya, rehabilitasi care. Rehabilitasi care merupakan perawatan untuk membantu para penderita yang memiliki penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi care dibagi menjadi 6. Fisioterapi, okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, psikologis, dan pelayanan sosial medik. 1. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dengan memulihkan gerak atau fungsi organ tubuh secara manual. 2. Okupasi, pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan fungsi atau adaptasi untuk aktivitas sehari-hari. 3. Terapi bicara, pelayanan kesehatan untuk memulihkan atau mengupayakan adaptasi komunikasi. 4. Ortotik prostetik, pelayanan kesehatan untuk merancang alat bantu atau alat pengganti gerak. 5. Psikologis, pelayanan untuk pengembangan pemeliharaan mental emosional. 6. Pelayanan sosial medik, pelayanan pemecah masalah sosial akibat dari suatu kondisi. Berikut contoh formulir dari rehabilitasi care. Yang terakhir ada mental health care. Mental health care adalah pelayanan yang menyediakan layanan kesehatan mental dalam perawatan kesehatan primer
yang melibatkan mendiagnosis dan mengobati orang dengan gangguan mental. Berikut contoh formulir dari mental health care. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.